Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 42 ayat 11 dan 12 yang berkata demikian. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tahun 2025 ini, mungkin kita beberapa kali mengalami situasi yang mengecewakan. Ada orang-orang yang mengatakan sudah menerima, sudah mengampuni, atau sudah melupakan, namun ternyata masih memendam rasa kecewa. Mereka berpikir tidak apa-apa untuk bersikap demikian, tapi nyatanya menyimpan rasa kecewa itu berbahaya bagi diri kita. Baik disadari atau tidak, kekecewaan bisa melahirkan sikap yang sinis, apatis, mengasihani diri sendiri, dan hilangnya harapan. Salah satu orang yang bertubi-tubi mengalami situasi mengecewakan adalah Yusuf. Sepanjang kita membaca kisah hidupnya, sulit membayangkan bagaimana kita meresponi jika kita berada di posisi Yusuf. Dijual, difitnah, hilang pekerjaan, dipenjara dan dilupakan. Tapi ada beberapa tanda dari kehidupan Yusuf yang membantu kita menyimpulkan bahwa ia tidak menyimpan kekecewaan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ini sekaligus menjadi jawaban mengapa kita sama sekali tidak menemukan sikap negatif dari Yusuf. Tanda Yusuf tidak memendam kekecewaan dan menaruh harapannya kepada Tuhan terbukti dari sikapnya. Dalam posisi di penjara, menjadi sinis, apatis, dan mengasihi diri sendiri sangatlah mudah. Tapi Yusuf justru fokus melihat kebutuhan orang lain. Ia mengamati juru minuman dan juru roti yang bersusah hati. Ia menanyakan penyebabnya, menawarkan mereka untuk bercerita, dan menafsirkan mimpinya. Tanda berikutnya yang membuktikan Yusuf menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, ialah Yusuf mempertahankan ketidakbersalahannya tanpa menjatuhkan atau menjelek-jelekan saudara-saudaranya, istri Potifar dan Potifar, karena perlakuan buruk mereka kepadanya. Yusuf hanya mengatakan dirinya diculik dari negeri orang Ibrani, dan di Mesir ia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatnya layak masuk penjara.
Tanda lain yang membuktikan Yusuf menaruh harapannya hanya kepada Tuhan adalah ia cepat melibatkan Tuhan. Ketika juru minum dan juru roti sedih karena tidak ada yang dapat mengartikan mimpi mereka, Yusuf secara otomatis menyebut nama Tuhan ketika orang-orang ini menceritakan masalah mereka kepadanya. Jika harapan kita hanya kepada Tuhan, ialah pribadi pertama yang kita pikirkan, bukan yang terakhir. Selama kita hidup, situasi yang mengecewakan akan terus terjadi, dan mungkin itu di luar kendali kita. Tuhan bisa menggunakan situasi yang mengecewakan untuk membawa kita ke satu-satunya tempat di mana kita seharusnya berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar dari kehidupan Yusuf, kita diingatkan bahwa respon hati kita jauh lebih penting daripada situasi yang menimpa kita. Yusuf tidak memilih untuk menyimpan kekecewaan, meskipun ia memiliki banyak alasan untuk melakukannya. Ia tidak memupuk luka batin atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru ia tetap menjaga sikap hati yang benar dan mengizinkan Tuhan bekerja di tengah semua keterbatasan dan penderitaannya. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kekecewaan ini, kita pun diajak untuk memiliki keteguhan hati seperti Yusuf yang tetap bersandar kepada Allah dan tidak menyerah kepada kepahitan. Kekecewaan yang tidak segera diserahkan kepada Tuhan bisa menjadi jebakan yang menghancurkan damai sejahtera dan kepekaan rohani kita. Ketika kita menyimpan rasa kecewa, baik kepada orang lain maupun kepada Tuhan, kita mulai mengandalkan penilaian kita sendiri atas situasi. Kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung, mudah putus asa, dan sulit mengampuni. Namun ketika kita menyerahkan kekecewaan itu kepada Tuhan, maka Ia sanggup menukarnya dengan ketenangan, hikmat dan kekuatan untuk melangkah maju. Yusuf menjadi bukti bahwa harapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Pengharapan yang sungguh kepada Tuhan akan tercermin dari tindakan nyata dan perkataan kita sehari-hari. Yusuf tidak hanya berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan, tetapi ia menunjukkannya lewat ketekunan, kesetiaan, serta kerelaannya untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain di tengah penderitaannya. Sama seperti pemazmur dalam Mazmur 42 yang mengarahkan jiwanya untuk tetap berharap kepada Allah, kita pun bisa belajar mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, walau sedang tertekan. Kita bisa berkata kepada jiwa kita sendiri, berharaplah kepada Allah. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan ini dengan meninggalkan semua beban dari tahun-tahun sebelumnya, baik itu kekecewaan terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, bahkan kekecewaan yang secara tidak sadar kita tujukan kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa maju jika terus berjalan sambil menoleh ke belakang. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita sedang membuat ruang dalam hati kita untuk diisi dengan kekuatan, damai, dan pengharapan yang baru dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari kekecewaan, tapi Ia berjanji akan selalu menyertai kita dan mengubah setiap luka menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini juga mengajak kita untuk lebih peka terhadap keadaan orang lain, meski kita sendiri sedang dalam pergumulan. Yusuf menjadi teladan dalam hal ini. Meskipun ia dipenjara dan diperlakukan tidak adil, ia tetap memperhatikan ekspresi orang lain, bertanya, dan terlibat dalam pergumulan mereka. Di saat kita memilih untuk memberkati orang lain, Tuhan seringkali memakai momen itu untuk menyembuhkan dan menguatkan kita sendiri. Inilah rahasia dari pengharapan yang hidup. Kita menjadi saluran kasih karunia Tuhan, bukan karena keadaan kita sempurna
tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja melalui setiap kekurangan dan luka kita. Jangan biarkan kekecewaan mencuri pengharapan yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Mungkin di sepanjang kehidupan yang telah kita lewati, telah banyak menghadirkan banyak tantangan dan air mata. Tapi di tengah semuanya itu, kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang. Ketika kita memilih untuk berharap hanya kepada Tuhan, kita sedang menaruh masa depan kita di tangan yang tidak pernah gagal. Maka mari kita membawa kehidupan kita dengan pengampunan dan dengan hati yang penuh syukur. Mari kita jalani kehidupan kita dengan semangat baru, dengan hati yang bersih dari kekecewaan, dan dengan iman yang kokoh bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan kami. Di tengah segala kekecewaan dan tekanan hidup, Engkau tetap menjadi penolong dan Allah kami yang setia. Kami datang kepadamu membawa setiap luka, setiap kepahitan dan setiap air mata kami. Kami tidak ingin menyimpannya lebih lama lagi. Kami memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan dan menggantikannya dengan pengharapan yang baru. Biarlah seperti Yusuf, kami pun hidup dalam pengampunan, pengharapan dan kepekaan terhadap sesama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami dan kehidupan bangsa dan negara kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus.
Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.